Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Vira Nela Solihah, yang kedua Aditya Adu Permana, saya sendiri, dan yang ketiga Iwan Budianto. Kami akan presentasikan sebuah materi yang berjudul Institusi Ekonomi atau Ekonomi Bazar. Definisi ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Selanjutnya, saya akan membahas perkembangan ekonomi kreatif Indonesia. Pada tahun 2005, Donna Gavil dari World Intellectual Property Organization atau WIPO melakukan wawancara dengan John Hawkins, menjelaskan kreatif ekonomi yaitu kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide. Tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang, karena bagi masyarakat ini, menghasilkan ide merupakan hal yang dilakukan untuk kemajuan. The creation of value as a result of idea, artinya industri kreatif adalah suatu industri yang bersumber dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat seseorang dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menciptakan dan daya kreasi orang tersebut. Kreatif ekonomi muncul sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, industri itu semakin berkembang dengan terbentuknya Bekraf atau Badan Ekonomi Kreatif yang berfungsi untuk menaungi industri kreatif di Indonesia. Terima kasih. Manfaat dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif akan menggeser produk-produk hasil industri konvensional dalam memberikan solusi baru yang lebih tepat untuk kebutuhan pasar. Berikut ada 7 manfaat ekonomi kreatif yang erat kaitannya dalam memberikan perubahan besar dan solusi baru. Salah satunya munculnya bisnis startup dan percepatan inovasi, bisnis menjadi lebih kompetitif, menciptakan manusia yang kreatif, meningkatkan kualitas produk, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan munculnya bisnis startup, hadirnya teknologi memberikan kemudahan akses dalam memperoleh informasi lebih cepat. Percepatan inovasi, bandingkan dan lihatlah perkembangan industri bisnis yang ada saat bisnis ini dengan bisnis yang ada pada era tahun 90-an. 3. Bisnis menjadi lebih kompetitif ketika pasar memiliki media yang sama dalam menjangkau masyarakat, yaitu teknologi, maka hal ini akan menjadi magnet bagi para pembisnis untuk menawarkan produk kepada masyarakat. 4. Menciptakan manusia yang kreatif. Ekonomi kreatif merupakan hasil karya dari manusia yang kreatif. 5. Meningkatkan kualitas produk. Mudahnya akses untuk menjangkau masyarakat dan akan dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk menghasilkan produk sebanyak-banyaknya. 6. Membuka lapangan kerja. Perkembangan ekonomi kreatif dan akan menciptakan banyak pasar baru, sehingga secara langsung akan menciptakan adanya ketersediaannya lapangan pekerja bagi masyarakat. 7. Pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia hingga tahun 2016, total pendapatan dari industri ekonomi kreatif mencapai 642 triliun. Namun dari sekian banyak industri kreatif, hanya ada 3 industri kreatif yang memberikan kontribusi paling besar untuk pendapatan ini. Berikut jenis-jenis dan sektor ekonomi kreatif. 1. Periklanan. 2. Arsitektur. 3. Pasar barang seni. 4. Kerajinan tangan. 5. Kuliner. 6. Desain. 7. Film, video, dan fotografi. 8. Musik. 9. Seni. 10. Penerbitan dan pencetakan. 11. Layanan komputer dan perangkat lunak. 12. Radio dan televisi. 13. Riset dan pengembangan. Adapun peran-peran pemerintah dalam ekonomi kreatif: menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya, di mana insentif tersebut berupa perlindungan produk budaya,
Kemudian memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Dan yang terakhir adalah peran pemerintah dalam ekonomi kreatif. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya, di mana insentif tersebut berupa pelindungan produk budaya. Kemudian memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Membuat program komprehensif untuk menggerakkan ekonomi kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Membalikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif seperti perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual atau HKI-nya, pemberian hak paten terhadap penemuan baru, merek produk atau jasa, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.